Memahami kaidah bid'ah. Bagian 2. Tetapi juga ada yang memaknai bid'ah secara syarah. Tetapi sebagaimana di atas, khilaf pemaknaan ini hanya sebatas khilaf lafzi saja, yakni bukan khilaf sesungguhnya. Sebab ulama dari dulu tidak ada yang mempermasalahkan dua makna tersebut. Ketujuh, Maulid Nabi dan tradisi selamatan kematian masyarakat adalah hal baru yang tidak ada di zaman Nabi, tetapi juga tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma'. Karena itu, keduanya tidak boleh disebut bid'ah secara syarah yakni makna khusus, tapi boleh disebut bid'ah hasanah secara bahasa yakni makna umum. Kedelapan, ibadah adalah bentuk ritual penyembahan kepada Allah yang memerlukan niat, seperti salat, haji, zakat dan lain-lain. Sementara kurban adalah ritual penyembahan kepada Allah, tetapi tidak memerlukan niat, seperti sedekah, baca Quran, berzikir dan lainnya. Ibadah yang bersifat asal tidak boleh dikreasikan melalui kias atau ijtihad, tetapi harus ada contoh langsung dari Rasulullah melalui dalil khusus. Adapun ibadah atau kurbah yang tidak bersifat asal, sebatas wasilah atau juz'iyah atau far'iyah, maka boleh saja ditetapkan melalui kias dan ijtihad atau cukup dengan dalil umum, tidak perlu dalil khusus, dan telah ada yang menulis tema khusus tentang kias dalam ibadah, Maulid Nabi dan selamatan kematian. Jika kita masukkan dalam ibadah, maka ia masuk kategori wasilah atau juz'iyah far'iyah, bukan asan atau pokok ibadah, sehingga tidak perlu contoh langsung dari Rasulullah, tapi cukup dengan dalil umum. Kesembilan, bukti atas bolehnya kias dan ijtihad dalam ibadah yang tidak mahdah adalah banyaknya ritual yang dibuat oleh sahabat dan ulama salaf, misal sahabat Utsman bin Affan yang puasa bertahun-tahun, Tamim Ad-Dari yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat, Ibnu Abbas yang melakukan tradisi tarif, berdoa di sore hari Arafah, kemudian beberapa sahabat yang menciptakan sihat sholawat kepada Nabi, Imam Asy-Syafi'i yang melafalkan niat salat dan lainnya. Kesepuluh, sebagian ulama menyebut untuk perkara baru yang tidak dilakukan Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat atau yang lain, seperti menghimpun Al-Quran, mendirikan madrasah, pesantren, dan lainnya, dengan istilah maslahah mursalah. Istilah ini digunakan oleh ulama Malikiyah. Bagi mayoritas ulama mau disebut maslahah mursalah atau bid'ah hasanah bukanlah persoalan besar, karena pada intinya keduanya sama-sama tidak dilakukan Nabi dan bukan sesat. Ke-11, Imam Asy-Syatibi Al-Maliki Al-Asy'ari memiliki istilah khusus untuk perkara yang dari satu sisi dicontohkan, tapi sisi lain tidak dicontohkan, sebab penentuan waktu, batasan, atau tempatnya yang tidak dicontohkan Nabi. Beliau menyebutnya dengan istilah bid'ah idhofiyah. Mungkin tahlilan bisa menjadi salah satu contohnya. Dari satu sisi, tahlilan adalah doa dan sedekah untuk mayit, dan ini dicontohkan. Tetapi dari sisi menjadikan dalam satu komposisi dan dilakukan pada hari-hari tertentu, tapi tidak dicontohkan Nabi. Dan bid'ah idhofiyah bukan hal sesat menurut jumhur ulama. Wallahu alam.